Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trihandoyo Adiputra dengan NIM 1205011433. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika B, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya dalam rangka mengerjakan tugas saya tentang pemrograman fundamental Java tentang perulangan. Baiklah, langsung saja saya mulai videonya. Apa itu perulangan Java? Perulangan Java adalah struktur perulangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan loop yang merupakan instruksi dari sebuah kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Dalam merancang perulangan for, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen, yaitu kondisi awal perulangan, berikutnya kondisi pada saat perulangan, dan kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berhenti. Dalam bahasa Java atau juga disebut sebagai turunan C seperti C++, PHP, dan JavaScript, terdapat 3 buah struktur perulangan atau looping, yaitu perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Berikutnya ada format dasar perulangan. Berikut format dasar struktur perulangan for dalam bahasa Java. For dalam beberapa format dasarnya adalah start, condition, dan increment. Start adalah kondisi pada saat awal perulangan. Biasanya, kondisi awal ini berisi perintah untuk memberikan nilai kepada variabel counter. Variabel counter sendiri adalah sebuah variabel yang menentukan berapa banyak perulangan dilakukan. Kebanyakan programmer menggunakan variabel i sebagai variabel counter. Variabel ini bukan sebuah kewajiban, tetapi itu pada kebanyakan orang saja digunakan ini. Yang kedua ada condition, adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Selama kondisi ini terpenuhi, maka compiler bahasa Java akan terus melakukan perulangan. Misalnya, condition ini berisi perintah i kurang dari 7, maka selama variabel counter i berisi angka yang kurang dari 7, maka akan terus terjadi perulangan. Yang ketiga ada increment. Increment adalah bagian yang dipakai untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Bagian ini akan selalu dieksekusi di setiap perulangan. Disebut increment karena biasanya berisi beroperasi increment seperti i++, yang sebenarnya sama dengan i ditambah 1. Maksudnya, dalam setiap perulangan naikkan variabel i sebanyak 1 angka. Namun, kita juga bisa memberi nilai lain seperti i sama dengan i tambah 2, sehingga variabel counter akan naik 2 angka pada setiap perulangan. Selanjutnya adalah konsep dasar perulangan. Sebagian besar proses di dalam program adalah perulangan. Proses yang sama diulang-ulang sekian banyak sesuai dengan kebutuhan. Namun secara prinsip, sebuah perulangan memiliki setidaknya beberapa hal penting, yaitu 1. Posisi awal. Setiap perulangan harus dimulai dari posisi tertentu. Ini disebut dengan posisi awal. Posisi awal ini dimisalkan seperti pengulangan dari 1 sampai sekian. Angka 1 adalah posisi perulangan atau posisi awal dari sebuah angka yang akan dimulai. Yang kedua ada kondisi. Kita perlu tahu kondisi seperti apa yang memicu perulangan terus berjalan atau berhenti. Misalnya ketika nilai masih kurang dari 10 maka ulangi lagi. Berikutnya ada lanjutan dari konsep dasar perulangan, yaitu proses. Proses adalah untuk apa perulangan jika tidak ada apa-apa. Harusnya ada proses-proses yang akan diulangi. Karena namanya perulangan ya terus pasti ada proses untuk perulangannya. Yang terakhir ada perubahan atau update. Perulangan bukan berarti sama secara keseluruhan. Ada beberapa data dan nilai tertentu yang harus berubah mendekati titik akhir perulangan. Jangan sampai kita melakukan kalkulasi bermasalah sehingga proses perulangan tidak berhenti atau tidak mengalami hasil akhirnya. Dengan adanya keempat hal ini, dalam implementasinya kita harus mengidentifikasi keempatnya untuk mendapatkan perulangan yang baik. Selanjutnya ada perulangan dalam bentuk flowchart. Sebenarnya flowchart tidak punya diagram khusus untuk perulangan. Di dalam pembuatan flowchart, perulangan dikonversi menjadi percabangan. Perhatikan diagram berikut ini, yaitu dari nilai awal, kemudian
menjadi nilai kurang dari 10, bisa menjadikan output salam, atau ke bawah bisa nilai sama dengan nilai ditambah 1. Selanjutnya ada, jika diperhatikan dari flowchart tersebut, ada 4 komponen penting di dalam sebuah perulangan, yaitu 1. Posisi awal adalah diagram pertama nilai awal sama dengan 1. Yang kedua ada kondisi adalah diagram berikutnya yang memiliki nilai kurang dari 0. Yang ketiga ada proses adalah diagram jika kondisi ya maka keluar output salam. Yang keempat ada perubahan adalah diagram yang mengubah nilai atau nilai sama dengan nilai ditambah 1. Penggunaan pada flowchart seperti ini lebih mudah dipahami sehingga memudahkan pada saat implementasi ke dalam bahasa pemrograman Java. Yang berikutnya ada beberapa jenis perulangan dalam bentuk flowchart. Yang pertama ada for. Salah satu implementasi perulangan menggunakan bahasa program Java adalah menggunakan statement for. Contoh penggunaannya adalah ini, public class, simple for, lalu ada public static void main dalam kurung string args, lalu di bawahnya ditambahkan tulisan for sama dengan integers nilai sama dengan 1, nilai kurang dari 10, dan nilai plus plus. Lalu system out print ln, tulisan salam. Maka kode program tersebut berdasarkan flowchart tadi akan menghasilkan output seperti ini. Salam sebanyak 10 kali. Kode ini bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan. Misalnya kita ingin menampilkan tulisan salam sebanyak 19 kali, 20 kali, atau bahkan sampai 1000 lebih. Kita tinggal mengatur kondisi yang dinilai tadi. Berikutnya ada while. Selain for, statement while dapat juga digunakan dalam perulangan. Perhatikan kode ini. Public class simple while, public static void main, string args, integers i sama dengan 1, while dalam kurung i kurang dari 10, system out print ln salam i plus plus lalu tutup kurung. Kode program tersebut masih menghasilkan output yang sama dengan seperti sebelumnya. Antara for dan while secara sintak memang berbeda, tapi konsep perulangannya tetap sama. Keduanya sama-sama memiliki 4 komponen penting dalam perulangan. Berikutnya ada do while. Statement while dan do while sebenarnya juga sama. Mereka sama-sama memiliki 4 komponen penting dalam sebuah perulangan. Contoh kodenya seperti ini. Public class simple while, public static void main string args. Integers i sama dengan 1. Lalu dimasukkan kata-kata do, di bawahnya ditulis system out print ln salam, dan masukkan juga i plus plus, lalu di bawahnya ditulis while dalam kurung i kurang dari 10. Yang membedakannya adalah posisi while diletakkan bagian akhir, yang berakibat seperti kode program yang ada di dalam blok proses pasti akan dijalankan minimal 1 kali walaupun kondisi bernilai negatif atau false. Baiklah, setelah penjelasan ini langsung saja kita menuju ke contoh soalnya. Selanjutnya kita sudah ada di contoh soalnya, yaitu soal tentang deret angka. Kita refresh terlebih dahulu. Baiklah, di sini coding yang akan disuruh kita lakukan adalah melakukan cetak angka berurutan seperti ini. Angka dari 0, 1, 2, 3, 4. 5. Jumlah deret angka yang dicetak sesuai dengan input, tetapi tidak termasuk angka yang diinputkan. Contohnya seperti jika kita akan menjelaskan codingnya terlebih dahulu. Yang pertama kita tulis import java _artil scanner. Lalu di bawahnya kita tulis class main. Berikutnya kita tulis lagi public static void main string args. Di bawahnya ditambahkan scanner input sama dengan new scanner dalam kurung sistem .en. Selanjutnya ada integers a yang dimisalkan oleh a di sini sama dengan input .next integers. Buka kurung, tutup kurung. Lalu ada for dalam kurung integers i sama dengan 0, i kurang dari a, i plus plus. Lalu ada system out print. Lalu kita coba run terlebih dahulu, kita klik tombol run. Lalu misalkan di sini kita input angka 5. Maka kita enter, akan keluar 0, 1, 2, 3, 4. Tapi input yang diminta di sini adalah angka 6. Maka jawaban ini pasti akan salah. Maka kita akan refresh terlebih dahulu supaya bisa sesuai dengan
yang diinginkan instruksinya. Karena jika kita seharusnya menginput 6 di sini, outputnya akan seperti ini. Kita run terlebih dahulu. Setelah kita run, maka kita input lagi angka 6. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Maka ini adalah contoh dari perulangan tadi yang dalam tulisan di sini deret angka soalnya. Sekianlah pembahasan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan silap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.